Saudara, Bareskrim Polri melakukan gelar perkara awal untuk mengetahui kemungkinan tindak pidana terkait laporan dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Kuasa hukum Dede bilang kesaksian Dede yang tertuang dalam BAP dan berkas pengadilan copy paste dari kesaksian Aep. Gelar perkara awal untuk mengetahui kemungkinan tindak pidana terkait laporan dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon telah dilakukan Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo menyebut, polisi akan mendalami laporan tersebut apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Pada saudara Didik dan Aep, ya, laporan polisi kepada saudara Didik dan Aep, di mana setelah laporan polisi diterima oleh direktorat, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum, untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ataupun objek yang dilaporkan, kita melaksanakan gelar awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Kewajiban penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, di mana setelah penyelidikan itu apakah terjadi sebuah tindak pidana yang kemungkinan kalau terjadi tindak pidana akan dinaikkan kepada penyidikan. Kuasa hukum Dede menyebut kesaksian Dede yang tertuang dalam BAP dan berkas pengadilan adalah copy-paste dari kesaksian Aep. Kuasa hukum Dede, Sohendra Asido Huta Barat, menjelaskan kesaksian Aep saat dirinya melihat segerombolan geng motor yang melempari dan menganiaya Vina dan Eki di malam kejadian disalin seolah menjadi kesaksian Dede juga. Sohendra menyebut Dede dibawa oleh Aep ke Polres Cirebon dan bertemu dengan Ibtu Rudiana serta diminta untuk bersaksi untuk kejadian Vina dan Eki. Dede ini bingung karena dia tidak tahu apa-apa dalam peristiwa itu, bahkan tidak kenal, ya. Nah, tapi kemudian dia harus ya melalui proses BAP tersebut yang sebenarnya peristiwa itu, jangankan ya peristiwa, dia tidak tahu nama-nama orangnya, tidak tahu, tidak ada yang dia kenal itu semua. Nah, sehingga kemudian dia dari proses yang telah terjadi tersebut BAP itu, dan juga memang kalau kita buka kembali di dalam berkas perkara putusan itu hanya dicopas saja itu, ya dicopas saja keterangan Aep kepada keterangan Dede. Ada pertanyaan apa aja Mas tadi, Mas? Dede, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, mengaku memberikan keterangan palsu pada saat berita acara pemeriksaan di kepolisian 8 tahun lalu. Menurut Dede, dia menyesal karena keterangannya telah menyebabkan 8 orang di penjara. Dede mengaku mendapat arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana saat pembuatan BAP 8 tahun lalu. Dia mengaku melihat gerombolan pemuda nongkrong, kemudian terjadi aksi pengejaran dan pelemparan batu. Padahal, menurut Dede, dia sama sekali tidak mengetahui peristiwa itu. Udah ada yang nanti saya arahin, saya ikutin mau kata saya, dia bilang itu. Nah terus Pak Rudiana datang, saya tanya Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya meninggal. Nah disitulah diceritakan, saya nongkrong di warung. Kalau warung itu benar Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP, sudah diceritakan.
Sementara itu, ayah almarhum Eki Ibturudiana melalui tim kuasa hukum melayangkan somasi terhadap Dede, politisi Deddy Mulyadi, dan Liga Akbar. Ketiganya diduga melakukan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terhadap Ibturudiana. Ketiga nama tersebut didesak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ibturudiana dan keluarga. Bila dalam waktu 3x24 jam permintaan maaf tidak dilakukan, maka Ibturudiana bakal melaporkan ketiganya. Apabila dalam 3x24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibturudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam berawal dari kemunculan film Vina Sebelum 7 Hari pada Mei 2024. Dalam kasus ini, 8 pelaku telah divonis pengadilan. 7 diantaranya dipenjara seumur hidup, sedangkan Saka Tatal telah menghirup udara bebas usia 8 tahun mendekam di balik jeruji. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk informasi terkini soal kasus Vina Cirebon, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdaun atau Arai di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, seperti apa persiapan Saka Tatal menghadapi sidang lanjutan pekan depan? Nanti siapa aja saksi yang akan dihadirkan? Ya, baik Vidi dan juga saudara, selamat siang. Sampai saat ini tim kuasa hukum dari Saka Tatal dan juga beberapa pihak, utamanya tim Saka Tatal, sudah melakukan persiapan untuk melakukan atau menghadiri sidang pada hari Selasa 30 Juli 2024. Saka Tatal bersama tim akan membawa sejumlah saksi yang akan membuka terang benderang kasus ini yang terjadi di tahun 2016 lalu. Termasuk diantaranya beberapa waktu saat kami bertanya dan mewawancarai langsung di rumahnya, tepat di depan kantor kuasa hukum Titin Prialianti, ada satu kalimat yang betul-betul kami ingat dan menyatakan Titin bahwa jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa sudah pernah ada foto di tahun 2016 terkait kondisi tubuh Vina, Titin membantah dengan tegas. Bahkan Titin menantang agar para JPU tersebut tidak hanya sekedar menyatakan dalam jawaban kemarin, tapi juga dibuktikan dengan berkas-berkas yang memang ada di tahun 2016 lalu. Karena Titin pada saat ini juga menunjukkan kepada kami berkas yang dulu ada di persidangan tahun 2016 dan kami melihat tidak ada foto yang sama dengan novum yang diberikan pada saat ini. Artinya foto tersebut yang baru dapat 2 bulan lalu menurut Titin itu adalah foto yang orisinil dan memang betul-betul baru ada dalam persidangan PK Saka Tatal. Selain itu, beberapa saksi, kemudian bukti dan juga ada ahli yang akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk membuktikan bahwa kejadian ini adalah kejadian kecelakaan, bukanlah pembunuhan. Vidi. Syahri, apa sudah ada tanggapan dari keluarga Vina dan juga pihak Ibturudiana terkait dengan novum atau bukti baru yang kemarin diajukan oleh Saka Tatal? Kemarin pada sidang pertama, pada saat pembacaan memori PK dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal dan menyimpulkan bahwa kejadian meninggalnya Vina dan juga Eki itu disebabkan karena kecelakaan, langsung dibantah oleh keluarga Vina dan juga tim kuasa hukumnya Vina. Mereka mengatakan bahwa dan terus masih meyakini kejadian yang menimpa anggota keluarganya yakni Vina itu adalah pembunuhan. Ini dibuktikan dengan beberapa kondisi-kondisi bagian tubuh yang terdapat luka dan juga diyakini oleh tim yang melakukan pemandian pada tubuh Vina. Begitupun dengan kuasa hukum Vina yang masih terus meyakini bahwa apa yang diputuskan oleh hakim betul adanya tentang pembunuhan, bukanlah kecelakaan. Namun baik keluarga Vina maupun tim kuasa hukumnya masih terus memberikan hak
kepada setiap individu untuk mengajukan PK dan tentunya hasil akhirnya akan tetap dipatuhi dan diikuti oleh tim kuasa hukum maupun keluarga Vina. Mereka meminta kepada tim kepolisian utamanya Bareskrim dan juga beberapa pihak terkait Irwasum, Propam yang terus melakukan penanganan ulang terhadap kasus ini serta pemeriksaan-pemeriksaan. Pasalnya, beberapa waktu lalu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 orang yang dilaporkan atas nama AF dan juga DD atas kesaksian palsunya di tahun 2016 lalu. Dan sampai saat ini tentu kami menunggu hasil dari pemeriksaan tersebut. Apakah memang tahun 2016 lalu DD dan AF memberikan keterangan palsu ataukah memang kenyataannya itu masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Atas dasar itu, pihak keluarga Vina terus meminta kepada Bareskrim bila perlu membentuk tim pencari fakta yang juga dipenuhi oleh beberapa pihak terkait antara lain pakar dan juga ahli-ahli yang betul-betul independen, objektif dan dapat membuka kasus ini secara terang benderang. Karena keluarga Vina yang ingin dicari adalah apa sebetulnya yang menimpa Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu dan apa motivasinya. Sehingga hal ini dapat memenuhi rasa keadilan atas Vina yang telah meninggal di tahun 2016 lalu dan juga keluarga dan juga almarhum Eki yang meninggal pada saat itu. Vidi. Baik, Muhammad Syahri Ramdan, terima kasih untuk laporan Anda dari Cirebon, Jawa Barat.